Selamat datang di Avicom Review. Yeay. Pertama kita perkenalan dulu nggak sih? Kenalan dulu nggak sih? Halo semuanya, perkenalkan aku Ayu. Aku Bara. Jadi hari ini ada sebuah film yang sedang trending banget nih di benar banget. Industri perfilman Indonesia, yaitu Mencuri Raden Saleh. Jadi sinopsis dari film ini adalah film ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang mempunyai rencana untuk mencuri sebuah lukisan karya maestro Raden Saleh yang disimpan di Istana Negara. Mereka pun membentuk tim dan menyusun sebuah rencana, mulai dari pemalsuan, peretasan, sampai manipulasi. Nah, film ini disutradarain sama Angga Sasongko yang udah kita tahu film-filmnya udah banyak, dari Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi 1 dan 2, NKCTHI, dan yang terakhir itu Ben dan Jody. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal membawakan unique information nih, yaitu karya Raden Saleh ini adalah sebagai bentuk respon dari lukisan Nicholas Feynman yang bertugas mendokumentasikan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh pemerintah Belanda. Jadi Raden Saleh ini gak setuju dengan lukisannya Nicholas Feynman, maka dari itu dia membuat versinya sendiri. Ada beberapa perbedaan antara kedua lukisan tersebut. Yang utama adalah Feynman menggambarkan muka Pangeran Diponegoro dengan muka lesu dan pasrah. Tapi berbeda dengan Raden Saleh, dia menggambarkan dengan raut muka yang tegas. Terus yang kedua ada Feynman menamakan lukisannya sebagai penyerahan Pangeran Diponegoro. Sedangkan Raden Saleh kebalikannya, yaitu menamakan lukisannya sebagai penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, perbedaan selanjutnya ada di muka para masyarakat Belanda itu sendiri. Di lukisan buatan Raden Saleh, para orang Belanda digambarkan dengan kepala yang lebih besar. Nah, hal ini nunjukin betapa besar kesombongan mereka pada saat menjajah dulu. Nah, yang keempat, center point dari lukisan Feynman merujuk ke Jenderal de Kock. Sedangkan center point dalam lukisan milik Raden Saleh nunjukin ke si Pangeran Diponegoro itu sendiri. Ada banyak interpretasi dari lukisan ini yang masuk ke dalam film, yaitu apa nih Bar? Kayak ada nilai-nilai perlawanan dan nilai-nilai pengkhianatan yang masuk ke dalam film ini. Jadi lukisan tersebut diinterpretasi dan dimasukkan elemen-elemen perlawanan ke dalam filmnya. Ya, terus apa ya? Kita mau bahas apa ya? First impression dulu nggak sih? Oke, jadi first impressionku terhadap film ini tuh keren banget gitu loh. Yeah. Kayak mungkin aku udah pernah nonton Ocean's 8 atau Ocean's 11 atau bahkan Now You See Me. Mungkin kalian pernah dengar kan tentang beberapa film tersebut. Tapi film ini tuh berbeda dengan itu semua. Karena ini kan karya Indonesia sendiri gitu kan ya. Betul jadi sekali. keren banget gak sih? Yeah, gitu. aku bangga banget sih Indonesia bisa bikin film case yang sekeren ini dengan production value yang tinggi banget, dan Mas Angga tuh nggak nyanyain production value dengan budget tinggi yang dikasih, dan dia bisa bikin eksekusi dengan baik banget. Keren sih. Aplaus dulu, kita aplaus dulu. Terus habis itu ada cast-nya. Ada siapa aja ya kira-kira? Kami tahu ada Iqbal. Dulu. Terus ada Angga Yunanda. Terus Terus Agni Nihat. ya. Ada Rahel Amanda. Ada Ari Irham. Ada Umay Syahab. Jadi pemilihan cast-nya tuh gak main-main banget gak sih? Iya Kayak sih. semuanya tuh keren banget dan udah tertata proporsinya masing-masing gitu kan. Terus cara Mas Angga ngedirect mereka ini juga kerasa emosinya sampai ke penonton, mulai dari senengnya kerasa, sedihnya kerasa, groginya pas mereka memulai pencurian tersebut juga kerasa, dan marahnya tuh juga kerasa gitu sampai ke penonton. Menurutku sih acting mereka tuh bisa bikin mereka naik ke level yang lebih tinggi lagi sih. Soalnya di film ini nggak cuma drama doang, tapi ada actionnya juga, dan bisa bikin tantangan baru buat mereka sih, tantangan sendiri. Abis itu ada dialognya dan story-nya, gimana nih menurut kamu? Kalau dari dialog, kemarin pas aku nonton sebenarnya ada beberapa dialog yang aku nggak kedengeran sih, dan
pas nonton kemarin tuh nggak ada subtitlenya, jadi menurutku aku agak kecewa dengan disayangkan sebenarnya kayak kira nggak ada subtitlenya. Walaupun kami orang Indonesia, kami butuh subtitle. Ada beberapa dialog yang nggak jelas sih. Terus buat teknisnya sendiri itu dari segi visual sama audionya nggak perlu dilakuin lagi sih. Keren banget, kayak literally 10 out of 10. Kira sekeren itu ke teman-teman. Nah, kalau dari visual ya, selain yang udah disebutin tadi itu ada shot atau scene yang menurutku keren banget sih. Soalnya Ucup ini pas nyari data di komputer tuh di belakangnya kan ada Sarah dan Bikul. Nah, Sarah dan Bikulnya ini hilangnya bisa cepet banget. Jadi si Mas Bagus Tresno Aji sebagai DOP-nya tuh bisa gabungin dolly zoom in tanpa ngurangin distorsi bagian kanan dan kiri. Itu menurutku keren sih shotnya itu. Hebat Mas Bagus, patut dianjungi. Sungkem dari kita, sungkem. Sumpah. Dan menurutku tuh ada, dan kan di film ini kan punya theme song sendiri ya. Nah itu theme songnya bagi aku cukup terngiang-ngiang pas habis nonton sih, keren banget sih. Ini juga perlu komposernya kalau nggak salah ke komposernya Mas Abel Burai. Itu keren sih Mas. Bagus. Keren juga, mungkin kita juga sungkem. Terus habis itu ada product placement dari film ini. Jadi ada beberapa momen di film ini yang ada nunjukin brand A, brand B. Nah, itu kalian jangan kaget. Tapi menurut kami tuh menunjukkan brand A, brand B-nya itu menurut kami itu nggak ganggu sih. Enggak sih, tapi masih bisa dimaafkan. Ya. Terus habis itu favorite scene nggak sih? Kalau aku nggak tuh boleh kelewatan sih Mbak. Iya. Aku paling suka pas bagian kejar-kejaran nih. Ada bagian kejar-kejaran sama polisi dan ada bagian actionnya juga kan di situ. Jadi bener-bener bikin tegang, bikin adrenalinnya kerasa sampai penonton. Itu kejar-kejaran di terowongan emang bikin deg-degan sih. Tapi selain itu aku juga punya satu sequence menarik, yaitu di akhir. Jadi si Sarah ini ngelakuin final battle di jadi si Sarah ini final battle dengan beberapa orang. Itu menurutku action koreonya keren, gambarnya keren, artnya juga keren. Itu nggak perlu diraguin lagi sih. Mungkin dari kita bisa kasih rating? Langsung kasih rating aja yuk. 1, 2, 3, 9 dari 10. Buat kalian yang selalu komplain kalau film Indonesia tuh genre-nya itu aja, kalian harus nonton Mencuri Raden Saleh sih. Soalnya ini emang film Indonesia yang beda banget, genrenya hits. Kapan lagi ya kan nonton film Indonesia genrenya hits di bioskop? Sekarang dari pas video ini dibuat udah 200.000 penonton sih. Jadi kalian jangan lupa juga buat nonton film ini. Soalnya keren banget. Jangan lupa follow media sosial Aficom di bawah ini. Thank you, dadah.